Ya, tapi kekhawatiran publik belakangan ini muncul dalam pertanyaan-pertanyaan kepada kami juga adalah tentang bagaimana sekarang sudah menyentuh tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip kalah, kalah dalam peristiwa demokrasi kemarin. Dan ini tentu mengkhawatirkan. Ini kita lihat kan, dimulai dengan Tom Lembong. Tom Lembong ini dulu adalah sahabat dekat Pak Jokowi yang menemani presiden kemanapun di luar negeri, dan ketika presiden tidak bisa berbahasa Inggris atau tidak bisa menjawab atau ragu-ragu menjawab, dia bilang saya mempunyai menteri yang saya beri kesempatan dia yang menjawab, gitu ya. Dan dia membawa Network Harvard begitu, internasional. Kemudian setelah itu kita lihat lagi kasus yang lain. Ini kasus ini menimpa Ridwan Kamil, ya kan? Kalah dia, ya kan? Tadinya hampir pasti menang kan lawan kota kosong di Jakarta. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Hasto. Ya, juga ini kalah partainya, begitu ya. Dan ini sudah mulai menyentuh begini, dan sekarang sudah beredar rumor bahwa sebentar lagi akan dipanggil petinggi-petinggi partai PDIP. Ya. Kemudian juga ada beberapa mantan gubernur yang juga kalah, gitu ya, dan lain sebagainya, atau wali kota lah begitu ya. Ini kan bukan kayak sesuatu yang mengkhawatirkan kalau polanya seperti itu. Apakah ini ada polanya, Pak Mahfud? Iya, sangat mengkhawatirkan gitu. Dan ini sepertinya pola agak baru ya. Yang dulu-dulu kalah ya kalah, hilang gitu ya. Hilang dari peredaran gitu ya. Nah sekarang ini yang kalah-kalah ini rupanya lalu dijadikan lawan. Saya tidak tahu itu apa maksudnya. Apakah biar dia tutup mulut atau apa gitu. Karena saya mengatakan kasus Hasto, Pak, misalnya, atau Ridwan misalnya, itu bukan kriminalisasi. Bukan kriminalisasi. Bukan. Indikasi korupsinya itu memang ada. Yang mana, Ridwan atau yang Hasto? Yang Ridwan ini BJB-nya sudah ada indikasi korupsi. Yang Hasto juga. Dulu saya katakan Hasto itu bukan kriminalisasi. Memang tahun 2020 sudah ada 2 isu menyangkut Hasto. Satu diberitakan dia itu menyuap, yang kedua merintangi. Kan sudah ada tahun 2020 kasus itu. Sehingga saya katakan kasus Hasto bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Politisasi. Karena kalau kriminalisasi itu orang tidak berbuat apa-apa, dicarikan pasal agar menjadi berbuat. Itu kan itu kriminalisasi, mengkriminalkan orang yang tidak dari pasal kriminalnya. Nah, kalau politisasi itu ya tebang pilih itu. Kenapa kok baru sekarang Hasto? Dulu kenapa dirintangi? Kok sekarang Hasto dibilang merintangi? Dulu untuk menegakkan hukum terhadap Hasto kok dirintangi? Ini itu kan, Pak. Jadi pantas dong kalau dia teriak bahwa dia ini adalah tahanan politik. Iya, makanya politisasi, bukan kriminalisasi. Kasusnya memang sudah ada, dan 2 hari lalu udah muncul di dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa itu mengatakan Hasto itu katanya menyediakan uang untuk menyuap Wahyu. KPU itu 400 juta. Kemudian memerintahkan merendam HP itu agar tidak terlacak dan lain-lain lah itu. Jadi itu kasus lama sebenarnya, orang sudah tahu dulu bahwa itu dulu masalahnya. Sekarang baru muncul di dakwaan. Itu kan politisasi. Kenapa yang lain tidak nih? Ada yang lain kan, Pak? Bapak ingat ada seorang menyerahkan uang tunai ke kantor Kejaksaan Agung 27 miliar kan? Ingat, ada yang menyerahkan. Menyerahkan menyerahkan mengembalikan karena dia ngurusi perkaranya semula mau menjadi kuasa hukumnya atau pengacaranya si Joni Plate. Nah, sesudah kasus ini terbongkar, lalu mengarah kemana-mana. Baru diangkat jadi menteri. Nah, dia baru diangkat jadi menteri. Diserahkan uangnya. Pak, ini uang 27 miliar jelas diserahkan ke Kejaksaan Agung. Artinya ada kasusnya sebetulnya. Ada kasusnya. Sekarang ini tidak pernah dijelaskan itu uang apa. Ada korupsinya, koruptornya tidak ada. Korupsinya udah di depan mata. Koruptornya tidak diangkat, coba. Itu bagian ini kan politisasi. Politisasi. Kalau mau ini dong dulu. Kenapa kok ke Tom Lembong? Yang setingkat menteri perdagangan itu kan banyak sebelum dia dan sebelum 2014 sama kan? Banyak. Semuanya sama kan? Semuanya sama melakukan hal yang sama. Impor gula, ada yang sudah dipanggil ke Kejaksaan Agung sekian, sudah beredar sprindiknya dan itu masuk akal gitu. Cuman yang lain belum kalah hari ini. Nah iya makanya. Nah ini tidak sehat bagi penegakan hukum kita sekarang gini. Kalau ini dibiarkan, Indonesia akan rusak karena pada hasil pemilu berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Berulang. Karena begitulah caranya. Tahun kemarin begitu, saya harus begitu. Nah yang sekarang kan meniru yang kemarin, melakukan apa yang disebut autocratic legalism. Kalau ingin sesuatu, ini yang kemarin kalau ingin sesuatu, dia tidak punya dasar hukum, dibuat hukum agar dia benar. Kalau ingin sesuatu, hukum yang di depannya menghalangi aturannya, hukumnya yang diganti. Nah ini kan seperti sama dengan sekarang ini akan berlangsung begini terus kalau Pak Prabowo tidak menghentikannya. Dan ini ada di tangan kita, berharap lah Pak Prabowo bisa melakukan. Ini sejalan dengan buku How Democracies Die, karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Apa itu? Yang dia mengatakan bahwa demokrasi perlahan-lahan mati karena dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum, oleh para politisi yang kalau tidak ada peraturannya maka dibikin peraturannya. Kalau undang-undangnya tidak ada dibuat undang-undangnya. Kalau undang-undangnya sudah ada tidak sesuai undang-undangnya diganti. Disesuaikan. Pokoknya dimasukkan untuk mempolitisasi orang atau kalau di Indonesia tambah satu. Apa itu? Kalau ada undang-undang menghalangi, rakyat tidak setuju, dibawa ke MK. Ada MK lagi. Itu belum ada MK-nya. Kan di Indonesia bisa pakai MK. Sekarang. Kalau perlu MK-nya juga diancam. Kan bisa. Gitu. Saya kira sudah terjadi kasus ini, enggak perlu orang mengatakan, "Pak Mahfud tunjukkan kok kamu bilang MK tuh bisa itu kasus kemarin lah di Pilpres." Tapi ya oke lah, itu sudah selesai. Kan tuh aturan menghalangi keinginan penguasa, lalu ininya MK-nya yang diminta membatalkan itu. Terjadi keributan karena di MK sendiri pecah. Ada yang bisa dipolitisir, ada yang tidak. Ada yang berani, ada yang sangat berani, ada yang sangat takut. Iya, ada yang punya kepentingan. Iya, ada yang nekat karena punya kepentingan. Nekat. Ya, pada akhirnya kan dipecat juga kan dia. Artinya itu sudah bukti gitu. Itu sudah bukti, tidak perlu diperdebatkan lagi betapa hukum yang seperti itu atau praktik legalisme itu sekarang sedang
berlangsung di Indonesia. Nah, ini kan berbahaya sekali bagi demokrasi. Iya, Pak. Kita memerlukan kehidupan yang merdeka. Kemerdekaan itu kan bukan hanya dari penjajah, tetapi juga bagaimana kita merdeka dalam memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan keadilan, ilmu pengetahuan. Kita kan perlu kebebasan, perlu kemandirian dalam hal seperti itu. Bagaimana orang-orang seperti kita kalau kita kemudian bisa saja menjadi penakut sekali karena khawatir terhadap hal seperti ini? Iya, karena gini, Pak, kalau orang tidak punya kekuasaan biasa saja, kita anggap wajar saja kalau dia takut karena bisa ditekan, bisa dirampas hak-haknya secara tidak wajar tanpa ada yang membela. Tapi yang ingin kita ingatkan bahwa keadaan seperti itu betul, Prof. Renald tadi, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa kita. Karena nanti akan terjadi politik yang sama oleh orang lain nanti dan mengenakan korban yang sekarang sedang berkuasa. Kamu kemarin melakukan itu, sekarang saya lakukan hal yang sama. Kan gitu kan? Saling membalas. Bisa saling membalas. Retaliasi. Iya, akhirnya apa? Negara kacau akhirnya. Negara tidak bisa membangun. Oleh sebab itu kalau di dalam teori yang ideal itu tidak boleh dong kekuasaan yang diperoleh secara demokratis itu membunuh demokrasi dan hukum. Seharusnya hukum itu ditumbuhkan secara bersama-sama. Maka teorinya itu harus ada demokrasi, harus ada nomokrasi. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu harus seimbang gitu. Nah, sekarang ini kedaulatan rakyatnya nih kacau nih. Yang rakyat di bawah dibiarkan anarkis, yang di atas sewenang-wenang kan gitu. Nah, itu yang berbahaya kalau itu diterus-teruskan. Gitu. Siapa yang harusnya mengawal ini, menjaga ini, membuat ini menjadi suatu barisan yang kokoh yang kemudian akhirnya kita bisa ada supremasi hukum, kemudian kita bisa melihat demokrasi berjalan dengan baik. Siapa yang harus menjaga ini? Seharusnya ini. Bukan senyatanya. Seharusnya ya kan partai politik fungsinya itu kan sebenarnya. Partai politik itu tugasnya mengawal demokrasi, mengawasi pemerintah dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah campur bau nih antara partai politik dengan pemerintah, legislatif dan eksekutif. Jelasnya sudah tempatnya batasnya sudah semakin tidak jelas gitu. Ada juga kalau ditanya siapa ya, orang seperti kita nih lah, orang kampus, orang-orang profesional kelas menengah supaya mengingatkan itu gitu. Tapi sekarang udah pada kena proksi semua. Jadi oleh sebab itu kalau ingin selamat sekarang menurut saya ya tinggal, saya berkali-kali ngatakan ini tinggal Pak Prabowo aja, mau enggak menormalisir ini. Kalau Pak Prabowo mau ini semuanya akan normal kembali. Dan itu akan menjadi jasa besar bagi Pak Prabowo untuk bangsa dan negara. Kan gampang kan? Bayangkanlah seorang presiden itu kalau ini harus begini, jalan Pak. Kalau dikawal betul, kalau tidak sekedar pidato. Jalan, coba bayangkan ketika Harvey Moise itu dihukum 6,5 tahun dengan denda hanya 220 miliar. Kan presiden sendiri yang mengatakan kalau tidak salah di Natalan itu ada Jaksa Agung. Jaksa Agung, jangan dituntut rendah-rendah. Kalau sudah makan uang triliunan miliar, tuntut yang berat. Naik banding ya. Mau dihukum 50 tahun ya, katanya kan itu Pak sangat manjur kata Pak Prabowo. Karena langsung double, langsung maksimal. Tidak bisa orang dihukum 50 tahun, maksimal 20 tahun atau kalau di atas itu mati atau seumur hidup. Ini langsung dapat 25 tahun tertinggi. Tapi kan berbahaya sekali kalau pemimpin yang bukan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan bisa sangat berkuasa terhadap hukum seperti itu. Ya kan sebaiknya itu adalah profesinya kan hakim. Hakim adalah profesi yang langsung bertanggung jawab, langsung jalurnya jalur tol ke Tuhan. Dan dia atas nama Tuhan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang dan keadilan. Dia melakukan seperti itu. Sementara sekarang publik itu diwarnai oleh kerancuan berpikir karena penegak hukum pun juga menggunakan public relations. Dan kita kemudian disuguhkan janji bahwa ini kerugiannya besar sekali. Dan kemudian kita masuk dong, amarah kita. Jadi katakanlah ketika 271 triliun Pak Mahfud, tapi setelah sidang-sidangnya saya jadi bingung. Nah, masyarakat bingung ya, karena ternyata yang menjadi saksi ahli di situ adalah bukan ahli pertambangan tapi adalah ahli kehutanan. Ahli kehutanan begitu ya. Ahli lingkungan ya. Dan kehutanan. Dan kemudian dia berhitung dan dilihat menggunakan satelit. Satelitnya juga yang mungkin bukan yang berkualitas tinggi mungkin begitu ya. Kalau dari tafsiran saya seperti itu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Tapi kan kita sudah punya ekspektasi tinggi. Ini dibuka di awal, angkanya besar, terus kemudian disuruh publik untuk menghakimi begitu. Harusnya kan di tangan hakim yang bijaksana, yang adil, dengan kekuatan undang-undang di tangannya dan dia belajar hukum. Iya, mestinya begitu Pak, mestinya begitu. Tapi sekarang jangankan rakyat, terkadang Tuhan pun dibohongi. Sepanjang itu yang terjadi, Pak Prabowo jadinya mewakili suara publik, perasaan publik marah. Ya, jadi memang persoalan dunia hukum kita ini yang terpenting kan transparansi, keikhlasan, kejujuran kan gitu. Kalau ngitung-ngitung itu kan sulit eksak gitu ya, sulit eksak namanya hukum. Pak Mahfud, tapi di lain pihak juga ada praktek-praktek yang bisa dengan cepat mematikan demokrasi yang dirasakan belakangan ini. Nah, misalnya saja bagaimana presiden atau pemimpin tertinggi itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi ketua partai. Dan bisa mengganti ketua partai. Ya paling tidak masyarakat merasakan mengendus itu. Seberapa berbahaya dan bagaimana kita menatanya secara hukum di negara demokrasi ini? Ya itu yang sebenarnya bertentangan dengan ide reformasi, Pak. Dulu kenapa kita mengadakan reformasi? Karena seluruh ketua partai, seluruh ketua ormas itu, seluruh ketua ikatan profesi kan ditentukan oleh Pak Soeharto. Mau jadi ketua PDIP, PDI waktu itu. Kalau Pak Harto tidak suka ya dibatalkan, dibubarkan. Sepecah partai itu. Sepecah. Kalau P3 juga sama harus minta izin ke Pak Harto. Dulu kasusnya Jonaro itu. Jonaro sama. Tergantung Pak Harto. Maka waktu reformasi itu kita katakan partai itu harus independen. Dibuat undang-undang kepartaian. Tapi terkadang partai sendiri tidak dewasa, Pak. Orang-orang sipil sendiri tidak dewasa. Kalau dia pecah, lalu kalah di dalam sebuah perpecahan itu, lalu dia minta tolong ke pemerintah. Dia menelikung. Cari orang kuat. Jadi orang kuat itu kan orang sipilnya sendiri yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Bukankah Pak SBY juga pernah hampir menjadi korban dalam kasus itu? Ketika partainya hampir hilang. Ketika tiba-tiba ada muktamar luar biasa itu. Sudah hampir Pak, sudah hampir hilang itu. Tapi waktu itu
beberapa orang dari kita turun tangan. Saya Pak Menkumhamnya katakan, Pak SBY kan melalui AHY sudah mendesak saya waktu itu. Ayo, Menko Polhukam itu dibatalkan, dinyatakan tidak sah tuh yang kongres luar biasa di Medan itu. Saya bilang nggak bisa dong, sebelum dia mendaftarkan. Sebelum dia mendaftarkan baru kita batalkan. Tapi kalau orang berkumpul biasa lalu kita larang kan melanggar, saya bilang. Waktu itu. Begitu juga sesudah itu mendaftar ke Kumham, kita olah ini tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Jadi melihat strict pada hukum itu kuat begitu dasarnya. Saya datang bersama Pak Yasona lalu saya ketemu Pak Presiden. Pak, ini tidak bisa, Pak. Peraturan sekian kalau kongres seperti itu harus 2/3. Itu ketua harus ini. Itu tidak bisa, ya sudah. Lalu kita tolak.